Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita boleh kembali beribadah dalam ibadah gabungan PKP sore hari ini. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, mari kita selalu memperkuat iman percaya kita melalui persekutuan dan peribadahan. Selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita bangkit berdiri untuk bersama menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan teguh berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengertikan tujuan Dia kurnia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan lamar Turia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami ciptaan setia mengabdi, nyata bersemangat bersahaja saling memeluk budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam hatinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami diri yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan teguh berdoa bekerja. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali, dan saya persilahkan untuk mengambil waktu sebentar untuk saat teduh. Menyenangkan hati Tuhan adalah hal utama dalam hidup orang percaya. Persembahan yang kita berikan adalah bentuk kita mengakui betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Persembahan yang diberikan bukan hanya materi, tetapi seluruh hidup kita.
kita persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Roma 12 ayat 1-2 katakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu-ibu, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Kidung Jemaat 18, bait pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami dapat kembali beribadah. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Hadirlah dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari silahkan duduk kembali. Litani pengakuan diambil dari Mazmur 143 ayat 1-8 yang akan kita bacakan secara silih berganti. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sebab habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Untuk merespon litani pengakuan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 427, bait 1, aku suka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Menita Wungo Damping. Kami persilahkan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di sore yang berbahagia ini kami kembali menikmati hadirat-Mu. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu lewat kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus, agar firman-Mu dapat kami pahami dengan sungguh dan menjadi kesukacitaan bagi kami untuk melakukannya di dalam hidup beriman dari hari ke hari. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, marilah kita berdiri untuk membaca Amsal 23 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang menyatakan demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging.
karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ini dalam bahasa Ibrani biasa disebut Mishle atau Masyal. Nah, Mishle Shlomo artinya Amsal dari Salomo. Kitab Amsal ini merupakan kumpulan ucapan ringkas yang berbentuk nasihat untuk mendidik, dan ungkapannya itu tidak jarang membandingkan apa yang baik dan benar dan apa yang tidak baik dan tidak benar, atau dengan kata lain apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang tidak menjadi kehendak Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, juga ada yang membandingkan tutur kata dan perilaku yang ditunjukkan orang benar dan orang yang tidak benar atau orang fasik dengan segala akibatnya. Dan oleh karena itu, ibu-ibu yang kekasih, apa yang diungkapkan dalam Amsal ini hanya dengan satu maksud, bahwa lewat Amsal yang mengandung pelajaran dan didikan ini, untuk kehidupan yang baik dan benar akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan menjadi berkat buat diri sendiri, bertumbuh dan berkembang dengan baik, juga menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita dalam intensitas hubungan kita dengan mereka. Dan ibu-ibu yang kekasih, bacaan kita ini mengajak kita menjadi bijak dan mengarahkan hati kita ke jalan yang benar. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, ya, versi NIV atau New International Version, demikian dikatakan, "Listen, my son, and be wise, and set your heart on the right path." Jadi, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Jadi kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris, dikatakan listen my son. Jadi kalau kita katakan bisa dikatakan bacaan kita ini ditujukan pada kaum muda. Ya. Dan kita tahu kaum muda adalah kaum yang energik, kaum yang bergerak, banyak keinginan tahu lewat sebuah proses kehidupan. Masa muda, masa yang paling indah sering dikatakan. Tetapi di dalamnya mereka belum banyak pengalaman hidup yang mengajarkan kepada mereka mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak sesuai kehendak Allah. Tidak jarang di masa muda kita baru belajar ketika melakukan kesalahan. Di situ baru kita tahu, oh ada yang benar seperti ini. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perjumpaan dengan siapapun yang bersifat intens atau terus-menerus kita lakukan bisa menghadirkan dampak yang positif dan negatif. Tergantung dengan siapa kita membangun dan menjalin interaksi atau hubungan
Dalam bacaan ini diingatkan bahwa janganlah kita bergabung dengan peminum alkohol dan pelahap daging. Jadi ini sangat jelas. Kepada mereka yang muda itu dikatakan jangan join, jangan bergabung dengan mereka yang peminum atau pelahap daging. Dan tadi saya katakan, ketika kita dalam perjumpaan dengan orang lain secara intens dan terus-menerus, pasti ada dampak. Ketika kita berhubungan dengan orang yang baik, akan membawa dampak yang baik bagi kita. Tetapi ketika kita bergabung dengan orang-orang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, tidak jarang kita juga bisa terpengaruh dengan mereka yang terus-menerus melakukan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Bahwa dikatakan kalau kita bergabung dengan mereka yang adalah peminum alkohol atau pemakan daging yang lahap, itu punya dampak yang negatif. Dikatakan juga di dalam bacaan selanjutnya, kalau kita perhatikan, coba kita buka di dalam Amsal 23 ayat 31 ya, mulai 31 sampai 35 dikatakan seperti ini. Jangan melihat kepada anggur kalau merah dan menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit, orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Jadi apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya yang menunjukkan dampak daripada kebiasaan minum anggur yang secara berlebihan atau makan daging yang secara berlebihan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih ibu-ibu, kita lihat bahwa kalau minum anggur kebanyakan ya kita tahu singkatnya bisa dikatakan kita jadi mabuk. Dan ketika kita mabuk kita tidak dapat berpikir dengan baik dan kita tidak dapat bertutur laku yang baik. Dan kemudian ketika hal itu terjadi maka banyak hal tidak dapat kita lakukan. Sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri apalagi untuk orang lain. Dan oleh karena itu pengamsal mengingatkan sesuatu di zaman itu kepada para orang muda. Dan saat ini ketika kita baca Amsal ini mungkin kita berkata sebagai ibu-ibu kita bukanlah orang-orang yang terlibat atau bergabung dengan orang-orang ibu-ibu yang peminum misalnya. Ya mungkin ibu-ibu jaranglah menjadi peminum walaupun ada ya. Tidak berarti tidak ada. Ada orang yang suka minum ya. Tetapi mungkin di dunia kita saat sekarang ini atau ibu-ibu PKP saya yakin tidak banyaklah yang ikut-ikut atau bersama bergaul dengan orang-orang yang peminum alkohol gitu. Tapi kalau toh ada misalnya ya kita perlu melihat bahwa sebenarnya Amsal ini tidak hanya bicara khusus tentang hal yang menjadi kebiasaan buruk seperti peminum ya, pelahap daging misalnya. Bukan hanya hal itu. Tetapi yang mau dikatakan lebih jauh lagi dikatakan seperti ini. Hai anakku dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Jadi kalau dikatakan tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Jadi segala sesuatu. Kita harus menimbang. Kita akan join pada kelompok yang seperti apa. Kita akan dekat, akrab, membangun relasi, menjalin relasi dengan siapa?
Apakah kehadiran mereka memberikan dampak yang positif untuk pembangunan hidup kita? Hidup beriman kita, hidup keseharian kita, gitu. Dan ataukah mereka akan memberikan dampak yang negatif? Apapun itu kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan dalam sebuah kelompok. Nah, kalau kita punya kepekaan dan kita memiliki hikmat, hati nurani yang peka terhadap suara Allah, biasanya kita tahu persis kepada siapa kita bergaul erat dan kepada siapa kita harus menjaga hubungan kita satu dengan yang lain, supaya kehadiran kita bisa memberikan dampak yang positif dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak mengharapkan pertama-tama dari orang lain yang memberikan dampak positif kepada kita. Tetapi yang harus kita kerjakan adalah hati kita jaga dengan baik dalam konteks hubungan dengan Tuhan. Sehingga kebenaran firman itu dapat kita serap senantiasa. Dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan dalam hubungan dengan sesama kita. Agar kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita pun tetap terjaga dalam sukacita. Karena hati itu adalah inti kehidupan. Kalau kita baca di dalam pasal keempat, kita buka ya Alkitab kita, Amsal 4. Coba kita baca. Bersama sudah kita dapatkan bacaannya, mari kita baca bersama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu merupakan inti core kehidupan manusia dalam relasinya dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita jaga hati, maka akan terjaga segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, apa yang keluar dari hati, ya, itulah hal yang sesungguhnya. Dari perbendaharaan yang seperti apa? Itu di dalam Matius 12. Kalau perbendaharaan hati itu baik, maka yang keluar akan baik. Tapi kalau perbendaharaannya jelek, maka yang keluar juga hal-hal yang jelek. Dan oleh karena itu, ketika pengamsal katakan, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar, maksudnya adalah supaya kita terus berada di dalam relasi yang kuat dengan Tuhan, sehingga oleh kuat kuasa Roh Kudus kita ibu-ibu dituntun ke jalan yang benar itu. Dan kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh apapun juga, karena kita punya pijakan, kita punya kekuatan, ya, kepekaan, tahu persis mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita punya kepekaan untuk menimbang akan hal ini, sehingga bila kita masuk dalam satu kumpulan atau orang-orang yang suka mengerjakan hal-hal yang negatif, kita tahu persis kita harus bersikap seperti apa agar kita tidak terbawa dalam hal-hal yang mendatangkan ketidakbaikan buat diri kita, dan mereka pun tidak akan pernah mengalami pembaharuan oleh karena kehadiran kita yang tidak punya nilai manfaat untuk mereka. Tuhan akan pakai kita, ibu-ibu yang kekasih, dimanapun kita berada, dalam perjumpaan dengan siapapun, di tengah keluarga, di tengah persekutuan kita, dimanapun kita berada,
Tuhan punya maksud-maksud yang indah dalam setiap perjumpaan kita dengan siapapun. Dan oleh karena itu, ketika hati kita tertuju kepada hal yang benar, maka segala sesuatunya akan membuat menjadi hal yang mendatangkan berkat. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk diri kita sendiri dan juga bagi sesama. Oleh karena itu, biarlah kebenaran firman ini meneguhkan kita kembali. Ada hal-hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai kaum ibu, sebagai kaum perempuan yang Tuhan pakai sedemikian rupa. Bahkan dari awal karya penciptaan dikatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang sepadan, yang luar biasa Tuhan ciptakan. Jadi perempuan itu diciptakan sangat unik, sangat luar biasa. Dari sejak awal dia adalah penolong. Sekalipun kita tahu juga di rumah itu kalau nggak ada ibu-ibu sepi. Ya, karena yang paling cerewet itu kan ibu-ibu ya. Dari pagi ya itu Dondan nonggak ngangguk-ngangguk karena tahu ya bahwa kaum ibu saya juga begitu. Kalau saya pergi anak-anak bilang, waduh rumah sepi sekali. Tapi kalau bunda ada di rumah, wah mulai pagi sudah mulai ya. Tapi itulah bentuk cinta kasih kita kepada mereka. Karena kita ingin yang terbaik buat mereka. Dalam hal yang lain, biarlah citra diri kita sebagai kaum ibu, sebagai perempuan, kita harus jaga senantiasa dalam maksud dan tujuan yang mulia dari Tuhan. Oleh karena itu pemazmur ini tidak hanya bicara kepada kaum muda, tetapi bicara juga kepada kita. Bahwa jadilah bijak, dikatakan. Dan tujukan hatimu ke jalan yang benar. Dalam relasi dengan Tuhan yang terjaga dari hari ke hari. Sehingga kehadiran ibu-ibu di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, dimanapun orang merasakan. Segala kebaikan itu nyata benar. Lewat perkataan yang kita ucapkan dan lewat tindakan yang kita lakukan. Dunia di sekitar kita dalam bentuk apapun akan mendapatkan pengaruh yang baik dari kehadiran ibu-ibu. Percaya, kuasa roh itu yang bekerja dalam diri kita dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, jadilah ibu-ibu yang sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jadilah bijaksana. Tempatkan diri kita untuk terus menjadi alat yang baik di tangan Tuhan. Karena lewat kehadiran kita, kasih Allah yang besar itu menjadi nyata dan mengubah kehidupan di sekitar kita. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa kepada Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami menikmati kehadiran-Mu lewat kebenaran firman yang meneguhkan dan mengingatkan kami untuk menjalankan kehidupan sebagai kaum ibu dan perempuan di tengah-tengah kehidupan keluarga, berjemaat, juga di tengah pekerjaan masyarakat. Kami bersyukur Engkau meneguhkan kami untuk menjadi bijaksana dan terus menjaga hati kami berada di jalan yang benar hanya oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Sehingga kehadiran kami sebagai kaum perempuan, kaum ibu, terasa benar menjadi berkat di tengah keluarga kami, di tengah persekutuan jemaat-Mu, di tengah pekerjaan kami, dan di tengah masyarakat. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan. Dan bila hal itu tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampunilah kami. Sucikan dan kuduskan kami kembali ya Tuhan. Agar peran kami, fungsi kami sebagai kaum perempuan dan kaum ibu kembali dipulihkan untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau menciptakan kami sebagai perempuan dan Engkau menjadikan kami ibu bagi anak-anak kami, istri bagi suami, oma bagi cucu-cucu kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena peran yang luar biasa itu Kau berikan kepada kami untuk kehidupan, untuk kemajuan, untuk pertumbuhan, untuk perkembangan yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu GPIB Bukit Moria, pengurus PKP, Tuhan memberkati agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Berkati bersama dengan keluarga yang selalu memberikan dukungan topangan untuk menjalankan tugas yang mulia itu. Tuhan memberkati keluarga agar mereka juga terus ada di dalam pemeliharaan kasih setia. Dan seluruh kaum ibu, kaum perempuan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu GPIB Bukit Moria, berkatilah. Tuhan, ikat kami dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Kaum perempuan, kaum ibu, dari sektor 1 sampai dengan sektor 10. Tuhan, ikat kami dalam ikatan cinta Tuhan, sehingga kami dapat bekerja sama dan bekerja bersama-sama dalam rangka menjalankan persekutuan pelayanan dan kesaksian persekutuan kaum perempuan di tengah-tengah jemaat-Mu Bukit Moria ini. Biarlah sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan meliputi kami, sehingga pelayanan yang kami lakukan juga mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang yang kami jumpai dan kami layani. Pada kesempatan ini kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GPIB Bukit Moria, dari sektor 1 sampai sektor 10, seluruh presbiter, pendeta, diaken, penatua, dan seluruh pelekat lainnya, komisi, karyawan, dan semua perangkat pelayanan yang ada. Tuhan berkati mereka yang sungguh-sungguh
mempersembahkan hidup mereka bagi pekerjaan Tuhan ini. Tuhan memberkati. Tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan. Dan oleh karena itu biarlah seluruh pelayan Tuhan kami saling bahu-membahu. Kami saling menopang, saling menghormati satu dengan yang lain untuk tujuan Tuhan tercapai. Dan kami, hati kami tertuju pada kebenaran-Mu, ya Tuhan. Agar seluruh kehidupan jemaat-Mu, GPIB Bukit Moria mengalami anugerah Tuhan, mengalami pembaharuan dari Tuhan, dari hari ke hari. Supaya apa yang Kau percayakan kepada kami dapat kami jalankan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kekasih hati kami, ibu yang sedang dalam sakit, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Mira Hua, ibunda dari Ibu Sofi, kepala kantor. Tuhan mau lawat mereka dan menjamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka boleh disembuhkan dari sakit penyakit mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada dalam keadaan sakit, yang didapati terinfeksi virus corona. Tuhan tolong mereka. Kasihani mereka semua Tuhan menurut rahmat-Mu yang besar. Sayangi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh dapat melewati kondisi yang berat dan mengalami kuasa kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Sehingga kami semua datang mengucap syukur oleh karena anugerah kesembuhan yang Kau berikan, kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sampai pada detik ini kalau kami masih sehat dan dapat menjalankan seluruh aktivitas kami, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena proteksi Tuhan kepada kami, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti mid-test, yang sedang juga mengikuti proses belajar mengajar online, perubahan yang tidak mudah untuk diikuti Tuhan. Oleh karena itu beri kesabaran kepada anak-anak kami, tetap bertekun dalam proses yang baru mereka lalui ini, agar mereka tetap berhasil mendapatkan ilmu dan juga mereka berkembang dalam perubahan karakter yang Kau inginkan lewat proses pendidikan yang mereka dapatkan. Kami juga berdoa untuk para kaum ibu, berikan kesabaran, juga kaum bapak yang mendampingi anak-anak mereka belajar online. Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah kemampuan, sehingga proses itu dapat mereka lalui dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Apapun yang menjadi bentuk kebutuhan mereka dalam proses ini, Tuhan cukupkan, berikan berkat-Mu atasnya, sehingga tidak ada yang menjadi beban dalam mengikuti proses pendidikan yang baru atau proses belajar mengajar yang baru ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk para kaum bapa suami daripada kaum ibu atau kaum perempuan. Tuhan berkati dalam usaha kerja mereka, agar mereka terus dapat
mendatangkan sukacita dan berkat di tengah keluarga. Tetap terjalin kerjasama yang baik antara suami dan istri, dan juga sebagai bapak dan ibu bagi anak-anak. Engkau tahu dalam situasi pandemi COVID saat ini terjadi pertumbuhan atau perkembangan yang sangat banyak adanya KDRT di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Tuhan, kuatkan para suami dan para istri atau kaum bapak dan ibu di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu, khususnya Bukit Moria, agar ada sukacita dan damai sejahtera, sehingga tidak terjadi kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, baik hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan kakak dan adik, agar kami tetap dapat menjaga dan semakin erat, semakin kuat kami diikat dalam ikatan cinta kasih Tuhan, agar suasana sukacita, agar suasana damai sejahtera terbangun baik dalam tiap rumah tangga, sehingga imun tiap anggota keluarga semakin kuat, sehingga kami terjaga dari terinfeksi virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Ibu kekasih hati kami yang sudah melayani liturgos saat ini. Juga pelayan musik, pelayan pujian, tim multimedia yang terlibat dalam ibadah virtual ini. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah pelayanan yang kami persembahkan saat ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syukur hati kami. Inilah permohonan kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah PKP sore hari ini, kami mohon perhatian kita bersama. Persembahan yang ibu-ibu akan berikan dalam ibadah persekutuan kaum perempuan, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya
dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Muria dengan nomor rekening BNI nomor 11760924 atas nama Gereja PIB Bukit Muria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer dapat diinformasikan ke Majelis Jemaat nomor HP 0853 1083 8017 atas nama Saudari Heni Lumiling. 2. Dapat juga disetor ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Ibu-ibu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 3, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita berdiri, bersyukur dan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami, terima kasih untuk berkat rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menunjang kegiatan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena di sore hari ini kita boleh kembali beribadah, sekalipun masih melalui kaca-kaca kecil dari gadget kita masing-masing. Hari ini, 29 September 2020, Pelkat PKP GPIB Jemaat Bukit Muria tepat berusia 55 tahun. 55 tahun tentu merupakan perjalanan usia yang panjang dan dilalui bukan tanpa hambatan. Tetapi ketika kita selalu menyerahkan segala sesuatu kepada tangan Tuhan dan kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan memampukan kita melewati setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Sehingga dari waktu ke waktu, kita semakin bertumbuh di dalam iman. Sore hari ini, atas nama pengurus Pelkat PKP, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu untuk beribadah di sore hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat Bukit Muria, Pendeta Nyonya Menita Wungo Damping, yang sore hari ini
telah melayani kami melalui pemberitaan firman-Nya. Tuhan berkati terus pelayanan Ibu Pendeta dimanapun Tuhan percayakan. Lalu kami juga berterima kasih kepada Liturgos Ibu Puri Sahartian, kepada Saudari Nina Sianturi selaku prokantor, dan kepada Ibu Sari Hartono selaku pemusik yang mengiringi ibadah di sore hari ini. Dan tentunya kami juga berterima kasih kepada Inforkom yang di dalam kondisi pandemik ini selalu setia menjalankan tugasnya sehingga kita bisa tetap beribadah dari rumah masing-masing. Selamat ulang tahun Pelkat PKP GPIB Jemaat Bukit Muria yang ke-55. Mari kita terus menjalankan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan selalu dengan hati penuh sukacita. Karena hati yang penuh sukacita bukan saja menjadi obat untuk orang-orang yang sakit secara fisik, tapi melalui hati yang penuh sukacita, kita dapat meningkatkan imunitas kita. Dan hati yang penuh sukacita selalu dapat memancarkan aura positif dan kita dapat berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, maka kita akan mengerti selalu apa maksud Tuhan untuk kita, sehingga kita tahu apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki bagi kita. Salam sehat selalu ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki kehidupan dari hari ke hari. Jadilah bijaksana dan hati kita tujukan senantiasa kepada jalan yang benar hanya oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita naikkan pujian. Jika padaku ditanyakan, kita berdiri. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, akan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ibu-ibu yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang, kebaikan, hikmat yang berasal dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati ibu-ibu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Tuhan.